Di atas ketinggian, terpampang pemandangan medan pertempuran yang hancur lebur, tak terhitung banyaknya tubuh berserakan di tebing bebatuan. Di tengah kehancuran itu, seseorang berdiri memandang ngeri ke arah pemandangan tersebut. 3 pendekar besar berkumpul di sana, Hyun Jin Chun dari Shaolin, pemimpin sekte Gunung Hua Jiang Guang, dan kepala klan Namgung, Huang. Mereka menyadari lawan mereka sudah kehabisan tenaga, dan ini adalah kesempatan emas untuk menghabisinya. Lawan mereka yang berambut panjang hitam dengan mata merah menyala, menoleh dan berkata dingin bahwa hanya merekalah yang tersisa. Ketiga pemimpin itu bersiap menghadapi sosok tersebut. Hyun Jin Chun berteriak memerintahkan yang lain untuk bersiap bertempur, sontak sosok bermata merah itu menerjang ganas ke arah mereka. Hyun Jin Chun berhasil menahan serangannya, namun terpental oleh kekuatan pukulan itu. Murka, ia menyebut lawannya sebagai iblis langit terkutuk, lalu melepaskan jurus 1000 tapak Buddha. Sang iblis langit dengan gesit menghindar dan bersumpah akan membunuhnya terlebih dahulu. Hyun Jin Chun berteriak memohon agar kedua rekannya berhenti menonton dan segera membantunya. Guang dan Huang pun bergegas membantu, melancarkan jurus mereka sendiri. Jiang Guang menggunakan semburan bunga plam, sementara Huang melepaskan jurus 10.000 guntur menyatu, bersama-sama mereka menyerang dengan niat menghabisinya. Serangan itu berhasil menorehkan luka parah pada sang iblis langit. Hyun Jin Chun muncul dari belakang lawannya dan melancarkan serangan terakhir, berharap lawannya menemukan kedamaian di kehidupan berikutnya. Namun, sang iblis langit kembali menghindar dengan cekatan dan membalas dengan pukulan fatal, menyalurkan energi iblisnya untuk mengincar punggung Hyun Jin Chun. Hyun Jin Chun jatuh tak bernyawa, meninggalkan tubuh yang terkulai. Kedua rekannya tertegun, diliputi keterkejutan dan ketakutan melihat kematian sahabat mereka. Iblis langit Zong Qian berdiri sebagai pemenang, di tangannya tergenggam kepala sang Jin Chun, dan dengan dingin ia mengumumkan kematiannya, serta menyatakan giliran mereka berdua berikutnya telah tiba. Kedua lawan yang tersisa menyebutnya dasar monster. Iblis langit kembali menerjang mereka, namun Huang dengan cekatan menggunakan jurus khususnya untuk mundur dengan cepat, sambil memerintahkan rekannya agar ikut menjauh, namun iblis langit segera menerkam Jiang Guang yang berusaha menahan serangannya. Terungkaplah bahwa sosok ini benar-benar adalah iblis langit Zong Qian, pria yang menenggelamkan dataran tengah dalam lautan darah. Untuk menghadapi kemampuan bela dirinya yang tiada tanding di bawah langit, seluruh pendekar elit dari 9 sekte besar pernah bersatu, namun aliansi itu kini berada di tepi kehancuran. Dalam satu adegan pertempuran, iblis langit mengejek Guang, "Apakah kau sudah memilih liang kuburmu?" tanya Zong Qian dengan sinis. Lalu ia memperjelas, "Maksudku liang kuburmu, bukan milikku," ujarnya dengan senyum menghina. Dalam panasnya pertempuran, Guang melepaskan jurusnya hujan 10.000 bunga. Meski situasi sangat mencekam, iblis langit terlihat menggenggam pedangnya dengan tekad keras. Ini belum berakhir. Sekilas, kenangan tentang momen damai di bawah pohon berbunga melintas dalam pikirannya. Iblis langit meneguhkan hati bahwa ia tidak boleh mati sekarang. Ia pun memanggil bentuk kelima dari pedang roh iblis dan melancarkan serangan dahsyat yang dikenal sebagai serangan naga hitam iblis. Serangan itu melukai Guang secara fatal. Ia jatuh dan meninggal setelah teriakan terakhirnya. Namun di saat-saat kematian Guang, pendekar lain Huang melakukan penyergapan terakhir dengan jurus supremasi transenden, yang menyelimuti iblis langit dengan jaring serangan tajam bertubi-tubi. Iblis langit mengakui serangan itu menyakitkan dan menyebut Huang dasar tikus. Tetapi dengan nada mengejek ia berkata pukulan itu tak lebih dari gigitan kecil. Huang pun tertegun mendengar ejekan itu. Iblis langit pun membalas dengan serangan balasan yang lebih ganas. Serangan itu memutus jari-jari Huang dan menggores wajahnya, membuatnya menjerit kesakitan. Dalam detik-detik terakhirnya, Huang melepaskan amarahnya pada Zhang Qian, menghujatnya dan menyebutnya dasar anjing dari sekte iblis. Dengan kecepatan yang menjadi keunggulannya, Huang bergerak lincah dari satu titik ke titik lain untuk membingungkan iblis langit. Lalu, ia melancarkan serangan putus asa terakhir, muncul di belakang lawannya sambil berteriak sekuat tenaga agar sang iblis langit mati di tempat itu, dan bahwa hidup terkutuknya akan berakhir di sini setelah ia menusukkan pedangnya ke punggung lawannya. Pada momen genting itu, penglihatan Zhang Qian dipenuhi bayangan seorang wanita dan 2 anak kecil yang membawa lentera. Ia bergumam bahwa semuanya kini sudah jelas dan saatnya mengakhiri segalanya. Iblis langit berteriak mengulang kata-katanya sendiri, dengan lantang mengumumkan bahwa akhir telah tiba dan perseteruan tak berkesudahan ini akan berakhir sekarang. Iblis langit lalu menusukkan pedangnya ke dadanya sendiri, pedang itu menembus tubuhnya hingga ke sisi lain dan menancap di dada Huang. Meski jantungnya terluka, iblis langit tetap berdiri, ia berbalik dan mengincar kepala Huang. Dalam ketakutan yang membekukan, Huang bertanya-tanya bagaimana lawannya masih hidup setelah luka fatal seperti itu. Ia pun sadar bahwa Zhang Qian telah benar-benar melampaui batas manusia. Dengan napas terakhirnya, Huang berbisik ngeri bahwa makhluk ini bukan sekadar iblis, melainkan iblis ilahi, dan dengan itu,
Nam Gung Huang pun menemui ajalnya. Setelah memusnahkan 9 sekte besar dengan tangannya sendiri, iblis langit Zhang Qian rebah sekarat di tengah medan perang yang sunyi dan tandus. Dalam napas terakhirnya, Zhang Qian berbisik lembut menyebut nama Yun Hua, Siok, dan Yonga, bertanya pada dirinya sendiri apakah dendam ini sudah cukup. Jiwanya mengembara ke masa lalu, mengingat awal perjalanannya, sebuah perkelahian yang ia jalani dengan terampil, di mana lawan-lawannya memanggilnya bajingan sombong dan mempertanyakan sumber keberaniannya. Ia teringat kembali wajah tuannya yang masih muda, sadar bahwa disitulah titik mula jalannya dimulai. Sebelumnya, hidupnya hanyalah pertarungan kecil untuk bertahan hidup, pengembaraan tanpa arah hanya ditemani sebilah pedang. Ia harus membunuh untuk menyambut matahari esok hari, terperangkap dalam lingkaran pembantaian tanpa makna, membuatnya bertanya-tanya tentang arti dari keberadaan yang sekejap ini. Lalu ia pun bertemu Yun Hua, perempuan itu berkata ia mengerti penderitaan Zhang Qian, membandingkannya dengan pertengkaran sehari-hari di pasar, perjuangannya di tempat kerja, dan mengasuh adik-adiknya yang bagai mimpi buruk baginya. Namun ia mengakui bahwa mereka adalah bagian termanis dalam hidupnya, yang menjadi alasannya untuk terus hidup setelah kehilangan orang tua dan hampir menyerah. Ia menyarankan Zhang Qian untuk menemukan alasannya sendiri untuk hidup. Zhang Qian menitikkan air mata saat mengingat keinginannya untuk hidup bersama mereka, orang-orang yang memberi alasan hidup bagi dirinya yang hanya mengenal pembunuhan. Namun setelah kehilangan mereka, ia kembali mengangkat pedangnya demi dendam. Ia menggambarkan hidupnya sebagai hidup tanpa akar, terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain. Sang iblis langit bertanya dengan getir, adakah makna dalam keberadaan seperti ini? Pada detik terakhirnya ia menyadari bahwa makna yang selama ini ia cari ternyata ada pada mereka sepanjang waktu. Dikisahkan bahwa selama 15 tahun ia menapaki jalan sunyi penuh darah, pedangnya menjadi tumpul dan tubuhnya dipenuhi luka, dan akhirnya ia mencapai balas dendamnya setelah mengorbankan segalanya. Ketika menatap matahari terbit terakhirnya, pedang itu terlepas dari tangannya, dan di sanalah ia rebah sang iblis ilahi Zhang Qian. Kesadaran Zhang Qian tiba-tiba terbangun oleh suara gaduh yang memekakkan telinga. Dalam kebingungan ia bertanya-tanya, apakah dirinya kini telah sampai di neraka. Di sela-sela suara itu terdengar percakapan seorang wanita yang menyarankan agar putranya mewarisi seni rahasia klan Junghua, karena pewaris sahnya kakak laki-lakinya, tidak lagi mampu berlatih ilmu bela diri akibat kecelakaan yang menimpanya. Zhang Qian tersadar bahwa ia tidak berada di neraka, namun bingung dengan keadaan aneh ini. Seorang anak laki-laki bangkit dan dengan keras menentang usulan itu, menegaskan bahwa kakaknya masih hidup dan sehat, dan bahwa seni bela diri utama keluarga tidak boleh jatuh keluar garis keturunan. Seorang gadis menimpali dengan nada tegas bahwa seni peninggalan kakek mereka hanyalah milik klan Junghua semata, meskipun sang kakak tidak bisa berlatih, dan bahwa wanita yang bicara tadi bahkan bukan keturunan dari pihak ibu mereka. Zhang Qian memandangi kedua anak itu dengan mata yang berkilat, sepenuhnya bingung dengan situasi ini. Setelah menyadari ia berada di tubuh orang lain, ia melukiskan senyum sinis, sementara seorang pria di depannya berkata bahwa jika begini terus mereka tidak akan mencapai kesepakatan. Sang pria kemudian mengajukan sebuah usulan. Mendengar kabar bahwa kedua kakak beradik ini hidup dalam kemiskinan sampai-sampai nyaris tak punya makanan, ia menyarankan agar semuanya dipertaruhkan dengan uang. Di tubuh yang kini ia huni, Zhang Qian memasang taruhan besar, seluruh seni rahasia klan Junghua akan dipertaruhkan dalam sebuah duel, pemenangnya akan mendapat segalanya. Ia lalu meminta pendapat mereka atas tawaran tersebut. Anak laki-laki itu langsung menolak keras, mempertanyakan bagaimana mereka bisa menerima tantangan ini sementara kakaknya bahkan belum mulai berlatih karena kegilaannya. Gadis itu juga melihatnya sebagai trik yang bahkan bisa dibaca oleh seorang anak kecil. Zhang Qian merasa bosan dengan perdebatan itu, ia pun bertanya kepada kedua anak itu siapa sebenarnya Hua Mujin, yang tak lain adalah tubuhnya saat ini. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia mendeklarasikan dirinya sebagai iblis ilahi Zhang Qian. Meninggalkan kedua anak itu dalam kebingungan, wanita yang ada di hadapan mereka menerima pengakuan Zhang Qian dengan nada sarkas. Ia kembali bertanya siapa sebenarnya dirinya. Zhang Qian mengulang dengan tenang bahwa ia adalah Zhang Qian, sosok yang dunia kenal sebagai iblis ilahi. Putra kedua dari Serikat Dagang Chonghua, Zhong Daebo, tertawa mendengar klaim itu. Mereka menganggapnya sudah tidak lucu lagi dan dengan sinis menyarankan agar Zhang Qian sekalian saja mengaku dirinya Raja Yama. Sementara itu, kedua anak itu memperhatikan kondisi kakak mereka yang semakin memburuk. Sang wanita maju selangkah dan berkata bahwa serangan kegilaan yang diderita, keadaan gangguan jiwa yang disertai teriakan dan ledakan kekerasan kian semakin parah. Kepala Serikat Dagang Chonghua, Bu Choyon, berkomentar bahwa nasib keluarga Yumwa sudah ditentukan dengan kondisi sang kakak seperti ini. Ia menegaskan kepada kedua anak itu bahwa ia berkata demikian karena hubungan darah, dan bahwa sebenarnya hal ini tidak akan merugikan mereka juga. Bu Choyon lalu menyatakan tak perlu ada kata-kata lagi dan menganggap keheningan mereka sebagai persetujuan untuk duel.
ia menetapkan duel itu pada hari kelima bulan depan di paviliun bayangan terbang. Zhong Daebo mengonfirmasi itu sebagai janji antar pendekar dan memperingatkan iblis ilahi Zhang Qian tentang konsekuensi melanggar perjanjian sebelum mereka pergi. Setelah mereka pergi, gadis kecil itu dengan cemas bertanya apa yang akan mereka lakukan, mengingatkan kakaknya bahwa ia bahkan belum pernah mengayunkan pedang dengan benar. Zhang Qian mendengar perkataannya dan bertanya apakah ia sedang membicarakan dirinya. Ia merasa lucu mendengar dirinya disebut belum pernah mengayunkan pedang. Namun ketika ia mencoba mengumpulkan energi dalamnya sekaligus, ia terkejut mendapati bahwa energi itu sama sekali tidak ada. Kengerian itu bertambah ketika ia menyadari bahwa tubuh barunya ini sangat lemah dan ototnya rapuh, tulangnya ringkih, bahkan tak sanggup menggenggam pedang. Dalam keadaan menyangkal, gadis kecil itu berteriak memintanya berhenti. Ia mendekat dengan wajah memohon, berharap kakaknya sadar meski dalam keadaan gila, sebab tak ada orang waras yang berdiri diam sambil memegang benda itu. Anak laki-laki itu menegurnya, menyebutnya bodoh atas kata-katanya, dan memerintahkannya untuk segera meminta maaf karena telah menghina kakak mereka. Namun sang adik perempuan menolak, menahan tangis, lalu berteriak sambil berlari menjauh bahwa orang tua mereka mati karena kakaknya. Zhang Qian menatap gadis itu berlari, sementara anak laki-laki itu berkata bahwa adiknya memang sering bersikap seperti itu dan memintanya memaklumi. Setelah itu ia pun berpamitan dan pergi juga. Tinggallah Zhang Qian seorang diri, bingung akan perlakuan kedua anak itu yang menganggapnya orang gila. Semua ini terasa sangat aneh baginya, ia masih jelas mengingat bagaimana ia menebas kepala pemimpin klan Namgung, dan bahkan masih merasakan sesak ketika pedang menembus jantungnya. Ia sudah menuntaskan dendamnya untuk Yunhua dan saudara-saudaranya, seharusnya ia menutup mata dengan tenang saat itu, namun kini ia malah mendapati dirinya di tubuh baru ini dan bertanya-tanya bagaimana perubahan aneh ini bisa terjadi. Di tengah kebingungannya, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa hidup kembali dalam tubuh ini, siapa sebenarnya kedua anak yang begitu mirip dengan Seok dan Yongah, dan ia menolak anggapan dirinya gila, menyebut ini semua adalah omong kosong. Tiba-tiba, seorang pria berlari menghampirinya sambil memanggilnya tuan muda dan menegurnya karena keluar dengan tubuh yang begitu rapuh. Pria itu bernama Mas, pelayan keluarga Junghua. Ia tampak sangat khawatir, tetapi Zhang Qian justru bertanya siapa dirinya. Mas menghela napas, mengira ini hanyalah kambuhnya penyakit tuan muda seperti biasanya. Ia pun menjelaskan Anda adalah Hua Mugayon, pewaris keluarga Yum Hua yang berusia 23 tahun. Karena bakat bela diri dan kebijaksanaan Anda yang luar biasa, dulu banyak sekte besar ingin menjadikan Anda murid mereka, dan ini sudah ke-6205 kalinya saya menjelaskan hal ini kepada Anda. Namun Zhang Qian meragukan ucapannya, ia mengatakan bagaimana mungkin ia sehebat itu, sementara dantian dalam tubuhnya begitu lemah, dan semua orang memperlakukannya seperti orang gila. Mas lalu terdiam sejenak sebelum berkata bahwa semuanya berawal 17 tahun lalu. Kilas balik, seorang anak berusia 6 tahun, Hua Mugayon, menantang seorang bocah 9 tahun bernama Chaeon Daebo untuk bertarung tanpa tenaga dalam. Daebo awalnya mencibir, tetapi akhirnya menerima. Mereka bertarung sengit tanpa pengawasan orang dewasa. Mugayon kagum melihat Daebo mampu menangkis semua serangannya, namun, di tengah pertarungan, Daebo mengejek aturan duel mereka, apa-apaan pertarungan adil. Mugayon bingung, tetapi tiba-tiba Daebo memanggilnya bocah bodoh dan menggunakan tinju 7 luka, sebuah jurus berbahaya dari sekte Gongdong. Mugayon terhempas ke tanah, dengan suara lemah, ia masih memanggilnya saudara dan bertanya mengapa ia melanggar janji. Namun, Daebo hanya tertawa sombong, menceritakan bagaimana ia pernah menggunakan jurus itu kepada sesama murid hingga membuatnya hampir mati. Lalu, dengan penuh ejekan, ia melanjutkan serangan menggunakan tenaga dalam. Kembali ke masa kini, barulah Zhang Qian mengerti, semua orang memperlakukannya seperti orang gila karena inilah akibat dari jurus 7 tinju luka yang pernah ia terima. Dengan amarah mendidih, ia sadar bahwa Daebo telah menghancurkan dantian tubuh ini, membuatnya gila, lalu tetap menantangnya untuk memperebutkan seluruh warisan keluarga Junghua. Ia bertanya pada Mas bagaimana nasib Daebo saat itu. Mas menjawab bahwa keputusan ada di tangan kepala klan, ayah Zhang Qian sendiri. Karena Daebo adalah keponakan kepala klan sekaligus putra dari Chonghua Merchant Guild, perkumpulan dagang 10 besar di dataran tengah, ia hanya mendapat teguran kecil dan kasus itu pun ditutup. Zhang Qian muak mendengar penjelasan itu. Baginya, keluarga yang hanya menegur pelaku yang membuat anaknya cacat adalah keluarga yang menyedihkan, dan ia bertanya lagi tentang nasib orang tuanya. Mas lalu menjelaskan bahwa ayah Zhang Qian memilih berhutang besar untuk menyembuhkannya, dan 9 tahun lalu, sang ibu wafat karena penyakit, lalu 3 tahun kemudian, sang ayah meninggal karena terbebani hutang. Orang-orang pun berbisik di belakangnya, menyebut Zhang Qian adalah anak durhaka yang menghabiskan hidup orang tuanya. Ia meninggalkan 2 adik kecil, Hua Dojin dan Hua Soyeon, serta reputasi keluarga Junghua yang hancur.
Mas menutup kisahnya, yang tersisa saat ini hanyalah hutang, 2 pelayan, belasan pendekar, dan kedua adiknya. Zhang Qian pun memahami mengapa adik perempuannya begitu marah dan menyalahkan kakaknya. Satu penyakit telah menghancurkan seluruh keluarganya. Potongan ingatan mulai tersusun. Zhang Qian akhirnya menyadari dirinya. Iblis ilahi Zhang Qian benar-benar telah mati dalam pertempuran melawan 9 sekte besar 30 tahun lalu. Kini ia bereinkarnasi dalam tubuh Hua Mujin, anak sulung keluarga Junghua yang gila dan tak punya tenaga dalam. Namun, ia tak lagi memiliki penyesalan. Semua musuh yang ingin ia bunuh sudah mati. Yang ia lihat hanyalah gambar-gambar sederhana dari kedua adiknya, berisi doa agar kakak mereka cepat sembuh. Nasib mereka yang malang membuatnya teringat pada anak-anak lain di kehidupan lamanya. Ia pun akhirnya memutuskan, selama ia hidup dalam tubuh ini, ia akan melindungi kedua bocah itu, walau hanya sedikit. Namun ia tahu, penghalang terbesar di hadapannya adalah Cai Yonghua Merchant Guild, mereka yang telah menjerumuskan tubuh ini ke dalam kehancuran. Untuk mempersiapkan duel melawan Cai Yang Daibo, Zhang Qian harus segera menguasai seni bela diri, setidaknya mencapai tahap dasar. Ia pun mencoba mengumpulkan energi, berkat bakat bawaan tubuh ini, ia merasa cukup menutup mata tanpa perlu proses panjang. Namun ketika energi mulai berkumpul, tubuhnya mendadak roboh pingsan. Dua tetua keluarga dan Mas panik, salah satu tetua bahkan berteriak bahwa Tuan Muda Hua sudah mati. Tapi setelah memeriksa ulang nadinya, ternyata ia masih hidup, bahkan lebih sehat dari sebelumnya, dan hal itu justru membuat tetua itu merasa heran dan gusar. Ketika Zhang Qian sadar kembali, ia bertanya tentang rahasia tubuh ini. Ia menjelaskan bahwa rasa sakit yang ia alami begitu hebat saat mencoba membentuk energi dalam dantiannya. Salah satu tetua lalu mengatakan bahwa tubuhnya memiliki konstitusi khusus. Menurut seorang biksu besar Shaolin, tubuh ini disebut Pure Heavenly Martial Body. Zhang Qian terkejut mendengar hal tersebut. Sang tetua menjelaskan lebih lanjut, tubuh ini adalah tubuh pahlawan langka, pilihan langit untuk berjalan di jalan kebenaran. Penjelasan itu membuat sang tetua tertawa kecil, tetapi justru membuat Zhang Qian marah. Dengan dingin ia berkata, konstitusi ini sepenuhnya bertentangan dengan seni iblis. Dikatakan, tubuh yang terlahir dengan energi murni jalan kebenaran akan menderita rasa sakit luar biasa, bahkan bisa mati, jika mencoba mempelajari seni iblis. Menyadari hal ini, Zhang Qian pun merasa putus asa. Ia memikirkan berbagai jenis tubuh surgawi yang pernah ia dengar, dan bertanya-tanya kenapa, dari semua kemungkinan anugerah langit, dirinya justru mendapatkan tubuh yang satu ini. Keadaannya benar-benar gawat, apalagi duel hanya tinggal 2 bulan lagi. Belakangan, ia menanyakan pada Mas siapa sebenarnya dua orang tetua yang hadir waktu ia pingsan. Mas menjelaskan bahwa mereka adalah Du Baixin, kepala keluarga Junghua saat ini, dan tetua Zhou Huanbong. Zhang Qian masih mengingat jelas ekspresi wajah mereka saat ia terjatuh. Bagaimana mereka berbisik tentang kondisinya yang semakin buruk dan menyarankan agar bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat itulah ia menyadari niat busuk mereka, dan bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan mati. Setelah kejadian itu, Mas memberitahunya bahwa ia telah terbaring tak sadarkan diri selama 3 hari penuh. Zhang Qian kaget mendengarnya, ia merasa tubuh terkutuk ini mungkin akan membunuhnya bahkan sebelum duel dimulai. Dengan wajah muram ia menyuruh Mas diam karena suaranya membuat kepalanya sakit, lalu memerintahkannya untuk segera menyiapkan pedang. Namun Mas tampak kebingungan, ia menjelaskan bahwa saat ini keluarga bahkan kesulitan untuk makan, jadi dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk membuat pedang. Zhang Qian terkejut mendengar bahwa keluarga ini benar-benar tak memiliki uang. Mas lalu menambahkan bahwa mereka justru sedang terlilit hutang besar pada sebuah sekte sesat bernama Bang Hos Room, karena bunga pinjaman mereka yang sangat tinggi. Zhang Qian akhirnya menyimpulkan bahwa keluarga ini memang klan yang sudah jatuh. Ia tahu masalah pertama yang harus ia selesaikan adalah soal uang. Sebuah ide pun muncul di kepalanya. Dengan nada pura-pura sombong, ia berkata pada Mas, kalau mereka sudah tenggelam dalam hutang, apa salahnya jika menambahnya lagi? Mas kaget mendengar ucapan itu, tetapi Zhang Qian tidak peduli. Ia langsung memerintahkan pelayannya untuk menuliskan sebuah surat yang akan ditujukan pada sang tetua. Zhang Qian meninggalkan surat singkat kepada para tetua, memberitahukan bahwa ia hendak pergi keluar sebentar. Begitu surat itu tiba di tangan mereka, Du Baixin murka mendengar kabar bahwa tuan muda mereka hendak pergi ke Bang Hos Room lagi. Sementara Zhou Huanbong hanya menanggapi dengan santai, meyakini bahwa pemuda itu pasti akan ditolak di depan pintu. Namun, Du Baixin menegaskan kekhawatirannya, bahwa jika Bang Hos Room diprovokasi, bukan mustahil faksi Sosul akan ikut turun tangan. Sementara itu, Zhang Qian bersama Mas tiba di markas besar Bang Hos Room, tempat para rentenir itu beroperasi. Di depan pintu, ia menatap penjaga tinggi besar bernama Kang Noho, lalu dengan tenang berkata agar diberitahukan kepada pemimpin mereka bahwa Zhang Qian dari klan Junghua datang untuk menemuinya. Namun, Kang Noho menolak dengan kasar, menyuruhnya pergi berjudi saja sebelum ia membuatnya marah.
Zhang Qian tetap bersikeras ingin bertemu dengan orang yang berwenang, membuat sang penjaga naik darah. Untungnya, Mas buru-buru maju, berusaha menengahi dengan menjelaskan bahwa tuannya sedikit sakit dan tidak berniat membuat masalah. Di tengah ketegangan itu, seorang pria lain muncul, menanyakan keributan apa yang sedang terjadi. Kang Noho segera menjelaskan bahwa ada orang tolol yang bersikeras ingin menemui pemimpin mereka. Seketika, Zhang Qian mengenali bahwa pria baru datang ini bukanlah orang biasa, melainkan dialah salah satu pengurus utama tempat itu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Ma Zhengbo, wakil pemimpin Banhos Room. Dengan tatapan penuh minat, ia bertanya tujuan Zhang Qian mencari pemimpinnya. Tanpa basa-basi, Zhang Qian menjawab bahwa ia datang untuk meminjam lebih banyak uang. Mendengar hal itu, Ma Zhengbo segera berubah sikap, senyum ramah tersungging di wajahnya. Ia menyambut dengan penuh keramahan, menyebut bahwa tidak perlu pemimpin turun tangan untuk urusan seperti ini. Ia pun mengundang Zhang Qian masuk ke dalam, memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Namun, di dalam ruangan, Mas tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Ia berulang kali memohon agar tuannya pulang saja, merasa firasat buruk sedang mencekam mereka. Namun Zhang Qian menolak, berdalih bahwa mereka sudah terlanjur datang sejauh ini. Dengan suara bergetar, Mas akhirnya bercerita, ia pernah mendengar kabar tentang Algojo mengerikan dari Banghos Room. Konon, Algojo itu mampu membelah dada seorang gelandangan dalam sekejap mata, dan lebih menakutkan lagi, dia adalah penguasa teknik berbahaya yang dikenal dengan nama tangan hitam pemusnah. Namun Zhang Qian menanggapi dengan acuh tak acuh, hanya bertanya singkat, lalu, apa masalahnya? Di dalam markas, Ma Zhengbo menegaskan bahwa sudah terlambat untuk mundur sekarang, lalu memberi perintah kepada anak buahnya untuk memulai. Zhang Qian pun menyadari bahwa ini memang sudah menjadi rencana mereka sejak awal. Ma Zhengbo menjelaskan bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyerang putra sulung keluarga Junghua di depan umum yang tepat di depan gerbang markas. Ia lalu mencemooh Zhang Qian, mengatakan bahwa keluarga Junghua bahkan tidak sanggup membayar bunga, apalagi pokok hutang mereka. Menurutnya, tidak ada alasan untuk membiarkan Zhang Qian menguras mereka habis-habisan, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh orang tuanya. Mendengar itu, Mas jatuh berlutut, memohon ampun sambil memohon agar nyawa tuannya diampuni. Namun, Zhang Qian dengan dingin menanggapi ejekan tentang orang tuanya, aku tidak pernah punya orang tua. Sekilas, hatinya tersentak oleh kata-kata itu, teringat kembali masa lalunya sebagai sang iblis Zhang Qian, tapi ia segera mengusir pikiran itu dan kembali fokus. Dengan nada mengejek, ia memberi perintah agar mulai mendidik anak buahnya dengan benar. Kang Noho penjaga yang tadi bertingkah kasar di pintu, maju sambil mengancam, ia menyebut Zhang Qian sebagai anak sombong yang akan ia hajar habis-habisan, namun sebelum sempat menyerang, tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Dalam sekejap, Zhang Qian melesat maju, melilitkan tangan dan kakinya ke lengan Kang Noho dengan cengkraman kuat. Kang Noho pun berteriak keras ketika tulangnya patah akibat tekanan tersebut. Zhang Qian dicaci maki sebagai pengecut licik yang hanya mengandalkan tipu daya murahan, layaknya seekor tikus. Namun Zhang Qian justru balik mengejek, mengatakan bahwa tulang lawannya rapuh sekali untuk ukuran tubuh sebesar itu. Dalam hati, ia sadar bahwa dengan tubuh lemah seperti sekarang, mengandalkan taktik jauh lebih bijak daripada terjun dalam adu kekuatan langsung. Ucapan itu membuat Ma Zhengbo murka, ia segera membentak anak buahnya, menanyakan apa yang mereka lakukan, lalu memerintahkan mereka untuk segera menghabisi Zhang Qian. Para pengikutnya pun serentak menyerang, tetapi Zhang Qian dengan lincah menghindar, gerakannya yang licin membuat salah seorang berkomentar, menyamakan dirinya dengan belut yang sulit ditangkap. Menyadari bahwa ia tak akan menang hanya dengan kekuatan fisik, Zhang Qian memilih menggunakan kelicikan gerakan kepala untuk mencari celah. Walau sempat terkena sedikit goresan, ia berhasil menjatuhkan salah satu penyerang dengan pukulan tepat sasaran. Tak berhenti sampai di situ, ia kembali menghindar dari serangan lainnya, lalu menghantam lawan dengan tendangan keras hingga tubuhnya terpental dan menimpa rekannya yang lain. Mas yang cemas dengan keadaan tuan mudanya, segera bertanya apakah ia baik-baik saja. Zhang Qian menjawab dengan tenang bahwa dirinya tidak terluka sedikit pun. Mendengar itu, Mas tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya setelah melihat pertarungan barusan, lalu bertanya dari mana Zhang Qian mempelajari ilmu bela diri sehebat itu. Zhang Qian merendah, mengatakan bahwa itu bukanlah seni bela diri, melainkan gerakan yang terbentuk secara alami dari kehidupan keras di jalanan. Mas tertegun, sulit membayangkan tuannya pernah hidup di jalan, namun ia harus mengakui bahwa kemampuannya benar-benar luar biasa. Merasa dipermalukan, Ma Zhengbo akhirnya turun tangan sendiri. Ia melepaskan serangan dahsyat berupa energi ungu, menantang Zhang Qian agar mencoba menghindari yang ini. Zhang Qian berhasil mengelak, sekaligus menyadari bahwa serangan itu ternyata mengandung potongan logam. Dengan sinis, Ma Zhengbo menyebut para pengikutnya sekedar orang bodoh yang menyedihkan, lalu memerintahkan mereka semua mundur, karena ia sendiri yang akan menuntaskan pertarungan ini. Di tengah ketegangan itu,
Zhang Qian menoleh pada Ma Zhengbo dan kembali mengulangi permintaannya, agar diizinkan berbicara langsung dengan pemimpin mereka. Ia bertanya, apakah permintaan sesederhana itu benar-benar sulit untuk dipenuhi. Ma Jumbo menjawab dengan dingin bahwa pemimpin mereka bukanlah sosok yang bisa ditemui begitu saja oleh orang seperti Zhang Qian. Ia menghardik agar segeranya saja, lalu dengan pedang besarnya, ia melancarkan serangan mematikan. Namun, serangan itu justru ditangkis oleh Zhang Qian hanya dengan sepasang sumpit. Pemandangan itu membuat Ma Jumbo terperangah. Dengan tenang, Zhang Qian menjelaskan bahwa karena ia tak membawa pedang, ia memilih penggantinya saja. Sumpit itu katanya, ternyata sangat berguna. Dalam hati, Zhang Qian mengatakan bahwa seni bela diri ini memang seaneh seperti yang pernah ia dengar. Di saat itu Ma Jumbo melihat celah, segera kembali menyerang, tetapi Zhang Qian tidak hanya mampu menahan pedang dengan sumpit, melainkan memanfaatkan momentum untuk maju dan menghantam balik. Marah besar, Ma Jumbo memaki, menyebutnya sebagai tikus busuk yang hanya tahu menghindar. Zhang Qian membalas dengan peringatan, bila ia terus meremehkan sumpit ini, jangan salahkan dirinya bila dia harus memuntahkan darah. Sesaat kemudian, serangan kilat dari sumpitnya membuat Ma Jumbo menjerit kesakitan. Pikiran Ma Jumbo kalut, ia tidak percaya bagaimana mungkin seorang pria gila tanpa tenaga dalam bisa tiba-tiba menguasai tingkat keahlian setinggi ini. Ia bahkan mulai meragukan, apakah sosok di depannya benar-benar Hua Mujin yang ia kenal. Dengan satu tusukan penutup, Zhang Qian menundukkan lawannya. Ia menyinggung kabar bahwa keluarganya sedang terhimpit utang, dan karena itu ia penasaran ingin melihat seperti apa rupa para penagih hutangnya. Lalu, sambil menahan Ma Jumbo di bawah kendali, ia mengejek betapa mengejutkan bahwa seseorang dengan kemampuan sekonyol itu bisa memeras uang dari orang lain. Tersinggung berat, Ma Jumbo berteriak bahwa ia akan menunjukkan rasa sebenarnya dari seni bela diri yang tadi dia hina, dan menyatakan bahwa permainan sudah berakhir. Namun Zhang Qian justru heran, kapan dirinya pernah menghina seni bela diri itu. Dengan amarah membara, Ma Jumbo mengeluarkan jurus pamungkasnya, seni pemusnah tangan hitam pembantaian kembar bulan surgawi. Namun Zhang Qian tetap tenang, ia berkata bahwa yang bermain selama ini bukan dirinya, melainkan Ma Jumbo sendiri. Dengan mudah ia menghindari serangan itu, membuat Ma Jumbo semakin terpukul. Hatinya pun bergejolak, tak mampu memahami mengapa kekuatan sebesar itu selama ini disembunyikan. Setelah berhasil menundukkan lawannya, Ma Jumbo dengan suara gemetar memperingatkan bahwa Zhang Qian tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya ini. Namun Zhang Qian tidak menghiraukan ancaman itu, dengan tenang ia menjawab bahwa ia tidak datang untuk mendengar ocehan, dan bahwa menuruti permintaannya justru akan memperpanjang umur lawannya. Lalu, tanpa emosi berlebih, Zhang Qian kembali mengulang permintaan awalnya, apakah ia bisa meminjam lebih banyak uang. Dari lubuk hatinya, Zhang Qian tampak sangat menikmati jalannya peristiwa ini. Ia berkomentar bahwa sudah lama ia tidak merasa terhibur seperti ini. Sementara itu, para anak buah Ma Jumbo telah diikat rapat, tak berdaya. Mas pun panik melihat Zhang Qian hendak meneguk sesuatu, dan dengan buru-buru memperingatkan bahwa itu berbahaya bagi kesehatannya. Zhang Qian lalu menatap tajam ke arah Ma Jumbo. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang menusuk, mengapa orang seperti dirinya, yang begitu rakus terhadap setiap keping uang, bisa mendukung klan Junghwa tanpa jaminan apapun. Zhang Qian menyindir bahwa pasti ada kebusukan yang tersembunyi di balik semua ini. Ma Jumbo berusaha menyangkal, namun Zhang Qian hanya terkekeh. Ia berkata kalau ia bisa mendengar pikiran licik itu berputar di kepala Ma Jumbo. Kemudian, ia mengambil satu set dadu dan mengancam, bila Ma Jumbo sampai menelan 30 buah dadu ini, jangan harap ia masih bisa berbicara meskipun sangat ingin. Di bawah tekanan, Ma Jumbo akhirnya menyerah. Dengan wajah pucat, ia mengaku bahwa semua ini ada di bawah kendali Serikat Pedagang Changhua. Mendengar itu, Zhang Qian sama sekali tidak terkejut. Ia menyebut mereka sebagai tikus busuk, lalu melanjutkan dengan pertanyaan, apa sebenarnya isi kesepakatan yang mereka buat. Ma Jumbo sempat ragu, tetapi Zhang Qian segera menegaskan bahwa dirinya bukanlah biksu suci atau pendekar yang terikat pada kehormatan. Ia menekankan bahwa Ma Jumbo seharusnya setia pada anak buahnya sendiri, bukan pada serikat dagang, karena pada akhirnya, serikat itu tidak akan peduli meskipun tubuhnya tercabik-cabik dan seluruh tempat ini hangus terbakar. Hati Ma Jumbo pun runtuh, dengan pasrah, ia membongkar rahasia, bahwa adanya sebuah kontrak tersembunyi. Dalam kontrak itu, Serikat Pedagang Changhua memerintahkan mereka untuk memberikan pinjaman sebesar apapun yang diminta klan Junghwa, namun dengan bunga setinggi mungkin, yang tujuan akhirnya adalah menjerumuskan mereka ke dalam jeratan utang yang mustahil dilunasi, dan sebagai imbalan, serikat menjanjikan tanah klan Junghwa beserta hadiah besar setelah kehancurannya. Zhang Qian pun sadar bahwa tanah klan tersebut adalah jaminan tersembunyi yang dipertaruhkan. Ia lalu bertanya, bila ia meminjam 300 nyang hari ini, berapa jumlahnya dalam setahun? Dengan getir, Ma Jumbo menjawab bahwa nilainya akan melonjak hingga 5.000 nyang.
Zhang Qian pun tertawa terbahak, menyebut mereka semua orang tolol. Ia pun melanjutkan menandatangani dokumen pinjaman. Lalu ia menanyakan siapa sebenarnya pihak yang mendukung uang Bang Ho. Dengan enggan, Ma Jumbo mengaku bahwa mereka adalah faksi Sosul, bagian dari aliansi sesat Samacheon. Zhang Qian terdiam sejenak, menyebut Samaheon sebagai sampah busuk. Mas yang heran bertanya bagaimana ia bisa tahu soal kelompok itu. Namun ia hanya mengibaskan tangan, mengatakan menjelaskan hal itu hanyalah pemborosan waktu. Ia malah mendesak, bertanya kenapa orang yang membawa uang belum juga datang. Beberapa saat kemudian, sebuah kotak penuh uang emas dibawa masuk, isinya 300 nyang. Zhang Qian meneliti koin-koin emas itu dengan senyum puas, lalu berkata, jumlah ini sudah cukup. Ia lalu menyuruh Mas membawa uang itu dan berhenti mengomel, agar mereka bisa segera pergi. Mas sendiri masih ragu menerima pinjaman itu, tetapi tak punya pilihan. Sebelum pergi, Zhang Qian menoleh kembali, memperingatkan para rentenir agar mencatat utang ini dengan jelas dalam buku besar mereka, lalu menambahkan ancaman, ia akan kembali untuk membayar setiap keping setelah menyelesaikan urusannya dengan serikat dagang Chunghwa. Ia juga menuding mereka telah menghisap darah rakyat kecil, dan memperingatkan bila mereka berani melewati batas, nasib mereka akan berakhir tragis. Rentenir-rentenir itu hanya bisa mengangguk ketakutan. Begitu Zhang Qian pergi, Ma Jumbo mendesis, menyebutnya sebagai tuan muda gila dan bersumpah bahwa mereka akan melihat siapa yang akan runtuh lebih dulu. Sekembalinya di kediaman klan, Do Baeksun menyambut mereka dan segera menyadari adanya bekas darah. Du Baeksun terkejut, wajahnya menegang saat mendengar kabar tentang apa yang terjadi. Ia berseru tak percaya, menanyakan siapa yang berani melakukan hal itu. Zhang Qian menjawab tenang, hampir datar, bukan urusanku. Du Baeksun masih syok, menatap Zhang Qian mencari kebenaran. Zhang Qian pun melanjutkan, menjelaskan bahwa ia hanya meminjam sejumlah uang tidak lebih. Menurutnya, para pejuang klan butuh makanan yang layak, mereka tak sanggup kehilangan tenaga lagi karena kelaparan. Para tetua pun gusar, menuduh apakah dia mencuri uang itu. Bukankah Rumbango tak mungkin bergabung memberi pinjaman sebesar itu sembarangan? Zhang Qian menegaskan sekali lagi bahwa ia meminta agar utang itu dicatat dalam buku mereka. Ia memberi perintah tegas kepada tetua Zhou Huanbong, cukup urus saja makanan dan pakaian adik-adiknya, dan sisanya biarkan dia yang tangani. Kedua tetua itu hanya terpaku, menonton Zhang Qian melangkah pergi dengan kekagetan bercampur kebingungan. Mereka saling bertukar pandang, bertanya-tanya dalam hati apakah kegilaan semacam ini benar-benar ada. Di lain kesempatan, Zhang Qian berdiri di depan altar makam orang tuanya. Ia mengaku pada batu nisannya bahwa ia tak pernah benar-benar punya kata-kata yang pas. Ia tak pernah punya orang tua sejati yang mengajarinya hal-hal seperti itu. Meski begitu, ia berjanji bahwa masalah keuangan mereka kini hampir terselesaikan. Mulai sekarang, dia berjanji akan menjaga adik-adiknya dan semua orang di rumah itu. Ia memohon agar orang tuanya tenang dan beristirahat. Ia juga berbicara tentang duel yang akan datang melawan Chong Daebo. Taruhan besar yang dipertaruhkan adalah naskah rahasia klan. Dengan nada dingin namun pasti, ia bersumpah pada orang tuanya bahwa ia akan menghancurkan lawannya demi kehormatan mereka. Beberapa hari kemudian, para pejuang klan mengeluh karena kelelahan. Mereka diperintahkan memindahkan kotak-kotak yang sangat berat sampai tubuh-tubuh mereka tampak letih. Zhang Qian tiba di tempat itu lalu membuka semua kotak, di dalamnya tersusun pedang-pedang latihan yang benar-benar berat, satu bertanda 30 kg, satu 48 kg, dan satu lagi 66 kg. Ia memastikan semua jumlahnya sudah lengkap. Mas masih tercengang, menatap Zhang Qian lalu bertanya dengan nada takjub bercampur heran, mengapa tuan muda memerintahkan mengangkut benda-benda seperti ini, prajurit-prajurit susah payah menggotongnya. Zhang Qian hanya menjawab retoris, seolah menegur kelemahan yang tak bisa dibenarkan. Ia mengatakan pedang dibuat untuk apa, kalau bukan untuk diayunkan. Lalu ia menegaskan akan mulai latihannya dari yang paling ringan pedang 30 kg. Namun saat ia berusaha mengangkatnya, tubuhnya berjuang keras, batu berat itu seolah melekat, ia kesulitan luar biasa, nyaris tak mampu menggesernya sedikitpun. Master perangah melihat upaya tuannya mencoba mengayunkan pedang seberat itu, Zhang Qian sendiri merasa frustrasi. Ia sudah menduga tubuhnya lemah, tapi kenyataan bahwa ia bahkan tak mampu mengangkat pedang seberat 30 kg membuatnya mengutuk tubuhnya sendiri sebagai yang terkutuk. Namun ia tidak menyerah, dengan sekuat tenaga, kedua tangannya mencengkram gagang pedang itu. Perlahan, dengan wajah memerah dan napas terengah, ia berhasil mengangkat pedang dari tanah, meski hanya sedikit. Berhenti melongo, lakukan saja apa yang kuperintahkan, katanya sambil terengah, menegaskan pada Mas untuk mulai menambahkan daging ke dalam makanannya mulai hari ini. Waktu terus berlalu, hanya tersisa 15 hari sebelum duel dimulai, Zhang Qian akhirnya menyadari bahwa tubuhnya kini memiliki konstruksi langit ortodoks, sesuatu yang sepenuhnya berlawanan dengan seni iblis yang selama ini ditanamkan oleh gurunya.
Hal itu membuatnya hanya memiliki satu jalan keluar, menguasai 9 pedang kesendirian, sebuah jurus warisan dari saudara dekat gurunya. Ia sadar, hanya inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sementara itu, kabar mengenai peristiwa sebelumnya sampai ke telinga Daebo. Ia sulit mempercayai bahwa Zhang Qian berhasil menumbangkan geng Ma Jumbo. Namun bawahannya memastikan berita itu benar, menambahkan bahwa kelompok tersebut akan lumpuh setidaknya selama 2 minggu. Daebo pun terheran-heran, ia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang digunakan Zhang Qian, mengingat bocah itu tidak memiliki energi dalam sama sekali. Perlahan, senyum sinis muncul di wajahnya, ia berkomentar, bagaimanapun juga, darah murni tetaplah darah murni. Dengan nada penuh rencana, ia memutuskan untuk menyiapkan sebuah hadiah khusus bagi tuan muda klan Junghua. Ia bahkan mengaku tak sabar menantikan duel itu, ingin melihat sendiri semua trik yang dimiliki Zhang Qian. Kembali ke sisi lain, Zhang Qian terlihat berlatih keras tanpa henti. Tinju dan tendangannya menghantam udara dengan penuh tekad, tubuhnya ditempa melalui penderitaan tanpa keluhan. Dalam hati ia berpikir, tubuh yang dianugerahi langit pasti sanggup menanggung kesulitan sebesar ini. Setelah memastikan Mas telah menyiapkan segala sesuatu sesuai permintaannya, ia pun berteriak lantang bahwa latihan sebenarnya baru akan dimulai. Ia lalu mempraktikkan bentuk pertama dari 9 pedang kesendirian, yaitu pedang kemajuan. Prinsipnya sederhana namun mutlak, selalu maju ke depan, hingga bahkan Gunung Tai pun tak akan berani menghadang. Tanpa berhenti, ia melanjutkan ke bentuk kedua, pedang penghancur gaya, yang berlandaskan prinsip menghancurkan senjata apapun yang menghadangnya. Namun latihan yang begitu keras mulai memberi dampak pada tubuh Zhang Qian yang lemah, meski demikian, ia menolak menyerah. Ia menendang sebuah bola dengan tenaga penuh hingga benda itu memantul di seluruh ruangan dengan kecepatan luar biasa, lalu melanjutkan pada bentuk ketiga, pedang pemisah langit. Prinsipnya, bahkan bila serangan musuh mampu mengguncang langit, pedang ini akan membelahnya tanpa ragu. Napasnya tersengal, keringat mengucur deras, dan rasa sakit menusuk punggungnya. Namun Zhang Qian hanya berteriak, menuntut dirinya untuk terus maju, bertekad melatih bentuk selanjutnya meski harus menanggung penderitaan. Latihannya berlanjut pada bentuk keempat, pedang pembongkaran. Prinsipnya adalah bahwa tak ada seni bela diri yang sempurna, bahkan teknik paling rumit sekalipun memiliki celah, dan pedang ini diciptakan untuk menemukan serta merobek kelemahan itu. Namun dalam latihan menebas kayu yang jatuh, ia sama sekali gagal mengenai target, kekecewaan dan frustasi mulai menyelimuti dirinya. Tak mau menyerah, ia pun beralih ke bentuk kelima, pedang pemisah pasukan, yang berpijak pada prinsip bahwa meski pasukan sebesar apapun menyerang, semuanya akan bertekuk lutut di hadapan pedang ini, sebab jumlah tak berarti di hadapan kekuatan sejati. Zhang Qian memaksakan diri dalam latihan berat ini, tapi sebuah balok kayu menghantam kepalanya. Dengan marah ia berteriak, memaksa dirinya melanjutkan ke bentuk berikutnya. Kini ia berlatih bentuk ke-6, pedang pemisah bulan. Latihannya adalah menebas lilin-lilin tanpa memadamkan apinya, sebuah ujian ketepatan dan pengendalian pedang yang menuntut kesempurnaan mutlak. Setelah itu, ia beralih ke bentuk ke-7, pedang pemecah bumi agung. Prinsipnya, bumi itu sendiri akan membuka jalan bagi pedang ini, dan setelah terbelah, besar atau kecilnya sesuatu tidak lagi penting. Di tengah latihan, Zhang Qian mulai bertanya-tanya, bagaimana tubuhnya masih sanggup bertahan menghadapi semua beban itu. Tak berhenti di sana, ia melanjutkan ke bentuk ke-8, pedang penghancur langit. Prinsipnya adalah bahwa langit sekalipun akan terbelah oleh pedang ini, karena tidak ada satupun di dunia yang tak bisa dipotongnya. Akhirnya, ia mencapai bentuk ke-9 dan terakhir, pedang pemutus akhir. Prinsip tertingginya adalah, setelah seseorang menebas dirinya sendiri dan juga pedangnya, maka tidak ada lagi alasan untuk menggenggam pedang. Zhang Qian pun termenung, merenungi seluruh latihannya. Ia bertanya dalam hati, apakah semua yang ia lakukan hanyalah sekedar tiruan buta? Ingatannya kemudian kembali ke masa lalu, ketika sang guru mengajarkan bentuk terakhir kepadanya. Saat itu, Zhang Qian sempat meragukan nilai dari seni pedang ini. Ia menyebutnya tidak lengkap, bahkan mempertanyakan bagaimana teknik ini layak disebut seni pedang. Baginya, deskripsi tiap bentuk terdengar berlebihan dan kekanak-kanakan, seperti menebas bumi, langit, bahkan diri sendiri. Namun, gurunya sama sekali tidak menyangkal. Ia hanya bertanya lirih, apakah warisan sahabatnya harus berakhir begitu saja? Dengan sungguh-sungguh ia meminta Zhang Qian untuk meneruskannya, karena dirinya sendiri sudah tidak sanggup lagi, dan di saat itulah sang guru mengungkapkan, bahwa pencipta seni pedang ini adalah satu-satunya pendekar yang mampu menandingi dirinya. Masternya menjelaskan bahwa pencipta seni pedang ini sebenarnya tidak memiliki energi dalam sedikit pun, ia hanya mengandalkan donggong, sebuah aliran bela diri tingkat rendah yang biasanya dipandang sebelah mata, karena hanya berfokus pada penguatan tubuh melalui gerakan fisik. Mendengar itu, Zhang Qian yang masih muda mencoba meremehkan nama ilmu tersebut, namun seketika sang master mengetuk keningnya dengan keras. Saat itulah, barulah Zhang Qian mulai mengerti.
Sang master melanjutkan penjelasannya, mengulang gerakan pedang ini 1000 kali akan membawa perubahan pada tubuhmu, mengulangnya 100.000 kali akan melahirkan aura pedang, dan mengulangnya 1.000.000 kali, akan menjadikanmu tak terkalahkan di seluruh negeri. Zhang Qian teringat bagaimana dulu ia pernah bertanya pada gurunya, apakah benar pencipta seni pedang ini setara dengan dirinya. Gurunya hanya menjawab, ia tak bisa memberi jaminan, namun jika mereka benar-benar bertarung, salah satu dari mereka pasti akan mati. Kembali ke masa kini, Zhang Qian yang tengah larut dalam pikirannya tiba-tiba mendengar suara Mas yang panik. Ia mencoba membangunkannya, bahkan menampar wajahnya. Setelah tersadar dari pingsannya, Zhang Qian mendengar Mas mengeluh cemas karena dia tak kunjung bangun. Dengan nada bercanda, Zhang Qian mengancam akan membunuhnya jika berani menamparkan wajahnya lagi. Zhang Qian mulai heran, bagaimana mungkin ia bisa pingsan hanya setelah satu rangkaian gerakan. Ia benar-benar menyadari betapa panjang jalan yang harus ia tempuh. Melihat itu, Mas menyarankan agar ia makan dulu, karena hari sudah semakin larut. Saat makanan dihidangkan, Zhang Qian terkejut melihat daging babi. Mas pun mengingatkannya bahwa dia sendiri yang memesan hidangan daging sehari sebelumnya. Ia menambahkan, lebih baik dinikmati saja, karena sudah lama sekali mereka tidak makan daging. Namun Zhang Qian segera memerintahkan agar mulai besok, harus daging sapi yang disiapkan. Alasannya sederhana, daging sapi baik untuk membangun otot. Ucapannya membuat Mas terkejut, namun Zhang Qian menenangkannya. Ia berkata untuk tidak perlu khawatir soal uang, karena mereka bisa menggunakan apa yang sudah dipinjam. Zhang Qian kemudian menegaskan bahwa mulai sekarang ia hanya akan makan daging, 3 kali sehari, hingga hari duel tiba. Mas yang selalu berada di sisinya tidak bisa menahan rasa heran, ia pun bertanya, sudah berapa lama tuannya mempelajari ilmu bela diri semacam ini? Namun, Zhang Qian menjawab dengan sebuah pertanyaan balik, apa itu terdengar aneh? Mas mengangguk, lalu berkata bahwa memang aneh. Seseorang yang sebelumnya sama sekali tidak berperilaku seperti manusia normal, kini tiba-tiba berlatih seni bela diri. Ia lalu menambahkan, betapa menakjubkannya saat Zhang Qian mampu mengalahkan anggota Ma Jumbo hanya dengan sebatang sumpit, dan kini malah berlatih sebuah seni pedang yang begitu mengerikan. Dengan nada bercanda, Zhang Qian mengaku bahwa dirinya bukanlah Hua Mujin pemilik tubuh ini, melainkan sang iblis, namun Mas segera memotong kata-katanya, sudahlah, jangan bicara omong kosong seperti itu. Raut wajah Mas berubah serius. Kekhawatirannya yang sesungguhnya terucap, ia takut tuannya akan kembali kehilangan ingatan, menjadi orang yang berbeda, atau bahkan menghilang begitu saja. Ia pun bertanya dengan cemas, apakah tuannya berpikir untuk meninggalkan klan Junghua. Zhang Qian tersenyum tipis, lalu berjanji, kalau ia tidak akan pernah meninggalkan klan ini, setidaknya, tidak sebelum klan Junghua bangkit menjadi keluarga bela diri terhebat di seluruh Sichuan. Ucapan besar itu membuat Masuk tertegun, namun reaksinya segera dibalas dengan ketukan keras di kepalanya. Zhang Qian menyuruhnya pergi, sementara dalam hati ia berpikir bahwa meraih tujuan itu juga berarti memenuhi harapan roh Hua Mujin yang asli. Di sisi lain, dua tetua klan sedang berdiskusi tentang duel yang akan berlangsung 10 hari lagi. Du Baeksun berpendapat bahwa Chong Daebo pasti akan berusaha mengakhiri hidup tuan muda mereka dan merebut warisan Kaisar Api. Zhou Huambong justru menyarankan agar mereka melarikan diri sebelum semuanya terlambat, dengan alasan mereka tidak bisa membiarkan dua anggota terakhir keluarga itu celaka. Sementara itu, Zhang Qian terus menempuh latihan beratnya. Hari demi hari ia mengayunkan pedang tanpa henti. Usahanya tidak sia-sia, perlahan, otot-otot lengannya mulai terbentuk. Kini, ia bahkan mampu mengayunkan sebuah pedang besi seberat 66 kg dengan satu tangan. Meski begitu, ia masih merasa heran, mengapa bentuk pedangnya tetap saja belum stabil. Seminggu sebelum duel, dua adiknya datang mengunjunginya saat ia sedang berlatih. Zhang Qian menegur mereka agar pergi bermain di tempat lain, karena tempat latihannya berbahaya. Namun keduanya bersikeras tetap tinggal, mengatakan bahwa mereka khawatir padanya setelah melihat ia memaksakan diri selama berhari-hari. Sang adik perempuan, Su Hyeon, dengan suara lirih bertanya apakah kakaknya melakukan semua ini karena ucapannya tempo hari. Saat ia menuduh bahwa kematian orang tua mereka disebabkan olehnya, ia pun mengaku, kata-kata itu hanya keluar karena ia diliputi amarah kala itu. Zhang Qian terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Setiap kali melihat kedua anak itu, bayangan anak-anak lain dari kehidupan lampaunya muncul kembali di benaknya. Ia tersenyum tipis, kemudian menenangkan adiknya dengan lembut, memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Adiknya yang lain, Do Jin, justru menunjukkan kekaguman besar pada sikap bertarung sang kakak. Dengan semangat, ia mencoba menirukan posturnya. Su Hyeon, yang ikut memperhatikan, segera membetulkan gaya adiknya, berkata bahwa posisi tangan sang kakak jauh lebih terulur. Melihat keduanya saling menirukan dirinya, Zhang Qian tak kuasa menahan senyum. Kepolosan dan kelucuan mereka membuat hatinya hangat. Namun, momen itu justru membangkitkan ingatan lama.
ia kembali pada masa ketika berlatih bersama gurunya di kehidupan sebelumnya. Ia teringat bagaimana gurunya menekankan pentingnya teknik pernapasan dalam pedang Dogugo, di mana saat mengayunkan pedang harus disertai hembusan napas panjang, kemudian menahan tanpa tergesa-gesa, dan saat kembali ke posisi awal, tariklah napas singkat dan perlahan. Saat itu barulah ia benar-benar memahami bahwa inti dari pedang Dogugo bukanlah kilauan tajam bilahnya, melainkan pernapasan sang murid yang menghidupkannya. Dalam hati, ia menyesali bagaimana selama ini ia sempat melupakan ajaran penting gurunya itu. Zhang Qian menatap kedua adiknya lagi, lalu bersumpah dengan suara mantap, ia pasti akan memenangkan duel, berapapun harganya, lalu ia kemudian menyuruh keduanya kembali ke kamar. Setelah pergi, Su Hyeon dan Do Jin masih saling berbisik penuh kecemasan, bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar akan baik-baik saja. Sementara itu, Zhang Qian kembali pada latihannya. Kali ini, ia mempraktikkan teknik pernapasan yang baru saja ia ingat, hembusan panjang yang mengikuti setiap ayunan pedang. Dalam latihan berikutnya, ia mulai mengingat dengan jelas ajaran gurunya, hembusan panjang saat mengayun, menahan napas tanpa tergesa, lalu menghirup secara singkat dan perlahan. Dengan pola ini, ia memusatkan seluruh perhatian pada jurus kelima, bentuk pembantaian. Fokusnya tertuju pada satu titik, melepaskan semua energi dalam tubuh hanya dalam satu tebasan, dan akhirnya, ia berhasil mengeksekusinya dengan sempurna. Ternyata, apa yang selama ini ia latih bukan sekadar seni pedang, melainkan donggong, sebuah bentuk qigong yang menumbuhkan energi batin melalui gerakan. Berbeda dengan metode lain, donggong dianggap sebagai seni bela diri tingkat rendah karena tidak banyak membantu memperluas jalur energi. Namun, untuk menguasainya ternyata tidak sesulit yang ia bayangkan, kuncinya hanya satu, pernapasan yang stabil. Seiring waktu, Zhang Qian menyadari bahwa kesulitannya di masa lalu bukan karena pedang, melainkan karena ia lupa menyelaraskan pernapasan dengan gerakan. Kini, setiap ayunan terasa lebih mantap, dan tubuhnya perlahan menemukan keseimbangan. Setelah mengulang puluhan kali, energi liar yang berserakan dalam tubuhnya mulai menyatu, mengental seperti pusaran yang terkontrol. Di sisi lain, Zhou Huambong bertanya pada Mas mengenai keadaan tuannya. Mas dengan penuh semangat, menceritakan perkembangan luar biasa itu, bahwa tuan muda yang dulu sering tumbang kini sama sekali tak menunjukkan kelemahan, seolah ia telah menjadi orang yang berbeda. Mas percaya bahwa semua ini adalah berkat perawatan Ki Abadi yang pernah diterimanya. Namun, Zhou Huambong diam-diam meragukannya. Ini tidak mungkin hanya sebuah perawatan bisa membuat perubahan secepat ini, pikirnya. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di balik perkembangan ini. Sebelum beranjak pergi, Zhou Huambong meminta Mas untuk segera memberitahunya jika ada hal mendesak. Mas mengangguk dan bergegas menuju ruang latihan, membawa makanan untuk tuannya. Namun, langkahnya terhenti mendadak, matanya terbelalak, di hadapannya, seluruh area latihan tampak porak-poranda, seakan dihancurkan oleh badai dari dalam. Di tengah reruntuhan arena latihan, berdirilah Zhang Qian dengan aura yang begitu menggetarkan. Mas terpaku melihat pemandangan itu, seluruh lapangan porak-poranda, seolah dihancurkan oleh badai, ia hanya bisa ternganga, bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan nada kesal, Zhang Qian mengeluh bahwa tempat itu kini terlalu sempit untuk melanjutkan latihannya, ia pun memutuskan untuk berpindah ke aula latihan agung. Ketika Zhang Qian tiba di aula besar itu, tempat para prajurit klan tengah berlatih, ia langsung menarik perhatian semua orang. Mas maju dengan canggung, menyampaikan bahwa tuan mudanya akan menggunakan aula tersebut, namun para prajurit menatapnya dengan heran dan penuh keraguan. Zhang Qian lalu berbicara langsung kepada mereka, ia menjelaskan bahwa ia harus berlatih sendirian dan membutuhkan ruang yang luas, karena itu, ia akan meminjam aula latihan ini, sementara mereka diminta menggunakan arena lain yang masih tersedia. Namun, salah seorang prajurit menertawakannya, dengan nada mengejek, ia menyebut Zhang Qian sebagai mayat hidup, dan mengatakan bahwa omongannya hanyalah bualan belaka. Menurutnya, hanya mengayunkan pedang saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang seorang ksatria, apalagi jika bila pedang itu bahkan belum pernah berlumuran setetes darah pun. Seketika Zhang Qian menatap tajam, menyadari tatapan penuh tantangan dari prajurit itu, meski begitu, ejekan tersebut tidak berhenti. Melihat situasi memanas, Cao Boing, kapten pengawal segera turun tangan. Ia memerintahkan para prajurit untuk mundur, dan menegaskan bahwa tuan muda benar-benar sedang berlatih ilmu pedang. Namun, prajurit yang membangkang itu masih berbisik sinis, menyebut bahwa kegilaan sang tuan muda telah kambuh. Zhang Qian menghentikan Cao Boing, lalu menatap lurus ke arah prajurit yang mengejeknya. Dengan suara tegas, ia berkata agar orang itu mengutarakan keberatannya secara langsung, bukan hanya bergumam layaknya pengecut. Cao Boing segera mencoba mencegah, bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Zhang Qian. Namun, Zhang Qian hanya tersenyum tipis,
ia menyatakan bahwa jika para ksatria memiliki perselisihan, maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya adalah dengan bertarung. Kapten pengawal itu kembali mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun prajurit yang boleh menghunus pedangnya terhadap pewaris keluarga, tapi Zhang Qian membalas dengan peribahasa yang menusuk, anjing perang sejati tidak menggonggong, yang hanya tahu menggonggong, sebenarnya hanyalah anjing penakut. Zhang Qian menatap tajam ke arah Cao Boin, lalu menantangnya dengan kata-kata menusuk, kalau kau tak berani maju, jangan hanya menggonggong. Ucapan itu membuat amarah Cao Boin meledak, dengan geram, ia menghunus pedangnya dan bersumpah bahwa Zhang Qian akan menyesali tantangannya. Namun, Zhang Qian membalas dengan tatapan dingin dan suara datar, penyesalan bukanlah bagian dari diriku. Pertarungan pun akhirnya dimulai, para prajurit yang menyaksikannya tercengang melihat Zhang Qian bertarung tanpa menggunakan pedang, hanya dengan gerakan aneh yang tidak mereka kenal. Namun anehnya, setiap serangan Cao Boin selalu bisa ia hindari dengan mudah, seolah tubuhnya melayang mengikuti aliran angin. Cao Boin semakin kesal, ia berteriak, menuduh Zhang Qian pengecut karena terus menghindar, lalu menantangnya untuk menghadapi serangan secara terhormat dengan pedang di tangan. Zhang Qian tersenyum tipis dan mengangguk, baiklah. Di dalam hati, Cao Boin merasakan gejolak, ia teringat sudah 25 tahun ia mengabdi pada klan Junghua. Selama itu, ia menyaksikan kehancuran klan dan menganggap tuan muda mereka sebagai penyebab kemerosotannya. Dan kini, anak yang selama ini dianggap lemah dan gila itu tiba-tiba berbicara soal seni bela diri. Dengan teriakan penuh amarah, ia menyerang dengan niat menghancurkan. Namun, serangan itu justru berakhir mengejutkan. Zhang Qian menggerakkan tubuhnya dan mengeksekusi bentuk kedua dari 9 pedang kesendirian, yaitu tebasan pemadam, dan hanya dengan satu gerakan, ia berhasil menahan serangan Cao Boin. Tubuh kapten pengawal itu bergetar hebat, matanya terbelalak, terkejut sekaligus gentar. Apa gerakan ini? Bagaimana mungkin teknik seperti itu bisa mengguncang energi dalamku? Zhang Qian menatapnya tenang, lalu berkata, semua yang kau katakan benar. Seketika, ia menghantamkan sebuah pukulan uppercut yang mendarat telak di wajah Cao Boin, membuat sang kapten terlempar ke belakang. Zhang Qian menegaskan bahwa mulai saat ini, segalanya akan berubah. Cao Boin terkejut melihat sorotan mata Zhang Qian yang sudah berbeda dari sebelumnya. Tatapan kosong dan lesu itu telah hilang, berganti dengan tatapan seorang pejuang sejati yang dipenuhi tekad. Di saat itulah, Zhang Qian berhasil menumbangkan kapten pengawal. Para penonton yang menyaksikan pertempuran itu terperangah, heran bagaimana mungkin tuan muda bisa menang. Beberapa prajurit segera berlari menghampiri Cao Boin dengan cemas untuk memastikan keadaannya. Zhang Qian berdiri tegak di atas tubuh Cao Boin yang kalah, lalu bertanya dengan dingin, apakah kau masih punya keluhan sekarang? Seorang prajurit berteriak, menuduh pertarungan itu tidak adil, mengatakan bahwa Zhang Qian tahu Cao Boin tidak bisa melawannya dengan sungguh-sungguh. Namun, Cao Boin justru membentaknya, tutup mulutmu. Dengan wajah serius, Cao Boin berlutut dan mengakui kekalahannya, ia berkata bahwa hari ini ia telah belajar sesuatu. Zhang Qian pun memerintahkannya untuk mundur, dan saat itulah Cao Boin menyatakan kesetiaannya pada Zhang Qian. Setelah itu, kapten pengawal memerintahkan semua prajurit agar tidak ikut campur dan segera berpindah ke lapangan latihan samping. Zhang Qian pun meminta Mas untuk meninggalkannya sendirian di aula pelatihan utama yang megah itu. Dari kejauhan, seorang prajurit bertanya kepada Cao Boin mengapa ia mengalah begitu saja, namun Cao Boin membantah, dengan tegas berkata bahwa ia sudah bertarung dengan serius. Prajurit itu tidak percaya dan bertanya mengapa Cao Boin terlihat mundur saat duel berlangsung. Cao Boin marah dan membantah keras, siapa bilang aku mundur? Aku tidak mundur, aku hampir saja membunuhnya. Meski begitu, dalam hatinya Cao Boin tidak memahami perubahan apa yang telah terjadi pada Zhang Qian hingga bisa menjadi begitu berbeda. Ia hanya bisa menyimpulkan bahwa tuan muda telah memperoleh suatu kesempatan besar. Dan dengan perubahan itu, Cao Boin mulai percaya bahwa mungkin saja keadaan ini akan membaik. Malam sebelum duel melawan Guild Dagang Chonghua, dua tetua, Du Baeksun dan Zhou Huambong, duduk bersama dan berbincang. Salah satunya bertanya kepada yang lain, sudah berapa tahun mereka berada di dalam klan ini? Yang lain menjawab, kurang lebih 37 tahun. Tetua pertama lalu mengenang dengan penuh hormat betapa agungnya Tuan Yeomje dari puncak Hua di masa lalu. Zhou Huambong masih mengingat jelas bagaimana Tuan Yeomje seorang diri mampu memaksa bahkan klan Tang yang angkuh untuk mengakui kekuatan bela dirinya. Namun Du Baeksun segera mengingatkannya pada sumpah yang dulu mereka ucapkan, sumpah untuk mendedikasikan hidup mereka demi Tuan Yeomje, karena hutang budi yang tak terbalaskan. Zhou Huambong menatapnya tajam, menuduh bahwa Du Baeksun kini hendak mengkhianati sumpah itu. Tetapi Du Baeksun membantah, menurutnya, ini bukan pengkhianatan, melainkan cara untuk memastikan garis keturunan dan warisan sang guru tetap berlanjut dengan cara apapun. Huambong terdiam sejenak,
merenungi 17 tahun penuh penderitaan saat mereka harus merawat tuan muda yang hilang akal, sementara klan Junghwa hancur perlahan. Ia berpendapat bahwa sekalipun suatu hari mereka bertemu kembali dengan Tuan Yeomje di alam baka, sang guru takkan menyalahkan mereka. Ia kemudian bertanya apakah semua sudah siap untuk keberangkatan. Du Baeksun menjawab bahwa tak banyak yang perlu disiapkan, hanya sedikit emas untuk menetap di tempat baru, beberapa prajurit pilihan, dan 4 papan komando. Ia lalu meminta Huambong agar pergi lebih dulu ke tempat yang dijanjikan. Du Baeksun sendiri memilih tetap tinggal, meski segalanya telah berubah. Baginya tuan muda klan Hua tetap darah daging dari orang yang mereka junjung, dan harus ada seseorang yang menjaga tubuhnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pihak Guild Dagang Chonghua telah menyewa seorang guru untuk hadir sebagai saksi duel, sesuatu yang menurutnya hanyalah cara licik untuk melegitimasi perampasan mereka. Du Baeksun yakin orang-orang jahat itu takkan menyisakan sehelai rambut pun. Ia menegaskan kembali pada Huambong untuk segera pergi dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, sebab dua anak kecil itu akan cukup terguncang dengan semua yang akan terjadi. Sementara itu di tempat lain, Zhang Qian mengeluh bahwa daging akhir-akhir ini terasa alot. Mas hanya menjawab santai, bahwa daging murah dari sapi memang selalu keras. Zhang Qian lalu bertanya apakah mereka sudah kehabisan uang. Mas menjawab bahwa ia tidak tahu, karena sejak awal bendahara hanya memberi mereka sangat sedikit. Mas lalu menuduh apakah Zhang Qian mencuri daging itu. Namun Zhang Qian segera menyangkal, mengatakan ia tidak serendah itu. Zhang Qian pun bersiap-siap untuk duel, ia menoleh pada Mas dan bertanya pendapatnya tentang penampilannya. Mas menjawab jujur, bahwa dia tampak lebih gagah saat tubuhnya berbalut perban. Zhang Qian mengabaikan komentar itu dan memutuskan sudah waktunya untuk berangkat. Ketika ia mulai melangkah, Du Baeksun muncul dan bertanya apakah ia benar-benar berniat pergi. Dengan nada sarkastis, Zhang Qian balik bertanya apakah Du Baeksun juga datang hanya untuk menyuruhnya lari. Du Baeksun menyangkal hal itu, maka Zhang Qian berkata agar dia menunggu saja di sini, karena dirinya akan mengalahkan para pencuri itu dan segera kembali. Namun Du Baeksun bersikeras ingin ikut bersamanya. Zhang Qian merasa semua ini melelahkan, mengeluh tentang betapa merepotkannya kekhawatiran orang tua ini. Meski begitu, dengan penuh percaya diri ia menyatakan bahwa dirinya akan menghancurkan mereka, lalu memberi perintah untuk segera berangkat.